Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustalifah. Saya dari 10IPA 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari kata oikos, berarti rumah tangga, dan nomos berarti aturan. Jadi, kata ekonomi suatu aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan ini berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara praktis oleh individu. Ekonomi terapan ini yaitu kegiatan ekonomi yang berlangsung di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan ilmu ekonomi teori berupaya menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja sistem perekonomian. Metodologi ilmu ekonomi. Contohnya, seorang ekonomi yang tinggal di negara lain di luar Indonesia mengalami kenaikan harga barang dengan cepat tergerak untuk mengadakan observasi terhadap fenomena tersebut. Yang pertama, melakukan observasi dan memilih teori menggunakan teori inflasi. Kedua, mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis dalam bentuk pertanyaan menggunakan asumsi dan model. Yang pertama, objek penyelidikan ilmu ekonomi tidak bisa dilokasikan berdasarkan pada hasil observasi terhadap aksi. Manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama, melatih bersifat teliti dan ekonomis. Mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar mampu mengatur atau mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Masalah ekonomi. Pokok masalah ekonomi yang pertama adalah menurut aliran klasik ialah produksi kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa, distribusi kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, dan konsumsi adalah kegiatan manusia untuk mengurangi nilai guna suatu produk. Motif ekonomi ini merupakan hal yang menjadi penyebab masyarakat melakukan tindakan ekonomi. Contoh-contoh motif ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keinginan menjadi makmur, memperoleh penghargaan. Motif sosial, ingin menolong sesama, menaikkan status sosial. Motif untuk bertahan hidup dan diterima di lingkungan masyarakat. Prinsip ekonomi. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan berusaha mencapai hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil mungkin untuk mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan berlandaskan prinsip ekonomi. Upaya ini dilakukan untuk dapat mengatasi rasa kurang makmur atau keinginan menjadi makmur. Contoh tindakan ekonomi yaitu ibu rumah tangga yang membeli beras di pasar tradisional karena harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan di supermarket. Motif ekonomi ini merupakan hal yang menjadi penyebab masyarakat melakukan tindakan ekonomi. Contoh-contoh motif ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keinginan menjadi makmur, memperoleh penghargaan. Motif sosial, ingin menolong sesama, menaikkan status sosial. Motif untuk bertahan hidup dan diterima di lingkungan masyarakat. Manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama, melatih bersifat teliti dan ekonomis. Mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar mampu mengatur atau mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Cabang ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya, seperti inflasi, tingkat suku bangsa, jumlah uang yang beredar, dan lain sebagainya. Ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membicarakan kebijakan tentang pemerintah dalam perekonomian. Hal-hal yang dibahas pada ilmu ekonomi publik ini adalah APBN, APBD, utang pemerintah, pajak, retribusi, dan lain-lain. Ilmu ekonomi industri. Ilmu ekonomi industri merupakan cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi perusahaan-perusahaan dalam suatu industri. Yang keempat, ilmu ekonomi internasional. Ilmu
ekonomi internasional diartikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang aktivitas perekonomian antar negara. Kegiatan perekonomian ini berupa transaksi perdagangan antar negara, aliran investasi negara, dan neraca pembayaran. Yang kelima, ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang antara lain membahas tentang interaksi ekonomi antara wilayah, proses perkembangan atau wilayah. Yang keenam, ilmu ekonomi sumber daya alam. Ilmu ekonomi sumber daya alam adalah cabang ilmu ekonomi yang di dalamnya membahas problematika dan alokasi sumber daya alam serta optimal dilihat dari segi ekonomi. Yang ketujuh, ilmu ekonomi sumber daya manusia. Ilmu ekonomi sumber daya manusia merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang faktor produksi tenaga kerja. Yang kedelapan, ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang bertujuan menerapkan ekonomi Islam. Pokok pembahasannya antara lain bagi hasil, penghapusan riba, zakat, dan lain-lain. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.